supervisi ya Bu ya. Oh iya. Observasi kelas. Oh iya, iya Bu. Sebelum saya mengamati Ibu di kelas, saya ingin melakukan percakapan pra observasi. Oh iya. Tujuannya di sini kan kita nanti biar kita ada persiapan, ibunya juga biar ada persiapan menjelang nanti saya observasi amati. Ya, ya. Saya awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Lis, ini ya kegiatan observasi nanti akan saya lakukan di kelasnya Bu Lis ya. Mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu ya. Betul sekali. Saya di sini ingin melakukan percakapan pra observasi untuk kesiapannya Bu Lis sejauh mana ya. Ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, apakah tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Lis dalam pembelajaran nanti? Baik, terima kasih Bu. Jadi setiap pembelajaran apapun yang saya lakukan di kelas bersama murid, saya ingin tujuan pembelajaran saya ini bermanfaat untuk murid. Kemudian saya ingin murid itu punya kreativitas, mandiri dalam berkarya dimanapun kelak nanti mereka berada. Jadi saya kepingin menjadi guru yang benar-benar menuntun murid saya mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Ya betul sekali Bu Lis. Ini memang kita harus bisa memimpin dan membimbing anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya Bu. Pembelajarannya harus berpihak kepada murid ya Bu ya. Betul sekali Bu. Iya. Ini nanti di dalam pembelajaran kira-kira aspek pengembangan yang mana yang ingin Ibu capai? Aspek pengembangan yang saya ingin capai secara keseluruhan di keterampilan anak-anak, Ya. kemudian di mata pembelajaran saya juga termasuk pengetahuan. Cuman saya nanti lebih ke sekiranya murid itu bisa menerapkan secara nyata di kehidupan bermasyarakat. Iya, baik Bu Lis. Nanti berarti aspek pengembangan yang akan dikembangkan oleh Bu Lis di sini aspek pengetahuan dan keterampilan anak ya Bu Lis. Kemudian membangun kreativitas anak di dalam kelas. Iya. Luar biasa Bu Lis. Iya. Sekarang bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan nanti di kelas? Kira-kira apa rancangannya? Rancangan saya nanti pada saat saya melakukan pembelajaran bersama murid, yang jelas saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang menerapkan diferensiasi. Nanti sebelum melaksanakan diferensiasi, saya akan melaksanakan asesmen diagnostik. Kira-kira apa yang dirasakan oleh murid saya, apa yang dibutuhkan oleh murid saya. Jadi nanti media pembelajaran, materi pembelajaran saya sesuaikan sedemikian rupa sesuai dengan minat masing-masing murid saya. Iya, betul sekali Bu Lis. Memang sekarang memang itu ya Bu Lis ya. Kita di awal pembelajaran harus melakukan tes kesiapan. Iya. Tes kesiapan belajar anak ya Bu Lis ya. Tes Dengan tes diagnostik ya, luar biasa Bu Lis. Kemudian untuk media pembelajarannya yang digunakan kira-kira media apa Bu? sesuai dengan hasil diagnostik yang awal kemarin, banyak sekali pilihan-pilihan yang diinginkan murid saya, termasuk yang jelas kebanyakan anak-anak menggunakan Canva Bu. Jadi Canva itu nanti bisa dimodifikasi dalam ragam bentuk, bisa digunakan untuk PPT-nya, bisa digunakan untuk infografisnya, posternya, atau membuat komik. Jadi banyak sekali nanti media pembelajaran yang saya gunakan. Saya nanti juga menggunakan media secara langsung. Kalau temanya teks LHO, bisa jadi langsung saya ajak untuk keluar mengamati secara langsung seperti itu. Berarti ini nanti anak-anak diajak keluar tuh biar mengalami ya Bu ya. Betul. Pengalaman yang bermakna. Untuk medianya bervariasi sekali Bu. Betul. Bagus, ini berarti medianya Canva, poster berarti menyesuaikan kebutuhan muridnya. Betul sekali. Ya, luar biasa, ini benar-benar pembelajaran berdiferensiasi.
sosial emosionalnya juga Bu. Jelas Bu, nanti diajarkan bagaimana cara berkolaborasi, bergotong royong, terus kalau melalui diskusi kelompok nanti. Kira-kira kapan Bu saya bisa mengamati pembelajaran Ibu di kelas? Hari apa, jam berapa? Hari Selasa bisa, Selasa ya, jam atau berapa? hari Senin juga bisa Bu. Baik Bu, nanti pas hari itu, hari Selasa, saya koordinasi ke Ibu ya, saya WA dulu, nanti saya ke kelasnya Ibu untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Saya akan mencatat hal-hal yang saya amati, nanti saya catat dan nanti kita lakukan refleksi ya Bu ya. Siap Ibu. Ya. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa saja Bu yang didapatkan dari percakapan pra observasi ini Bu? Intinya bahwa kita sebagai guru dalam pembelajaran harus mempersiapkan sedemikian rupa, termasuk bagaimana memahami karakter murid dan tiap murid itu tidak sama, mempersiapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid juga, kemudian menggunakan media yang aneka ragam, mempersiapkan pembelajaran yang benar-benar menarik, bermakna, kemudian berpihak pada murid. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan nanti pembelajaran di kelas dan keinginan Ibu tentang pembelajaran bervariasi yang mengikuti keinginan dan minat bakat siswa dapat tercapai. Dan aspek pengembangan yang Ibu akan capai nanti bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Bu sudah hadir. Nanti hari Selasa saya di kelas ke Ibu ya. Ya, siap. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis ingin kita melakukan pembiasaan positif kepada teman-teman punya tanggung jawab, artinya mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Gimana Bu? Kalau di satu kelompok ada 7 anggota, di situ perintah yang harus dikerjakan bagaimana? Ada berapa? 4. Berarti masing-masing satu perintah bisa didiskusikan berapa anggota? 2. Paham? Tulis tidak ingin empat-empatnya dikerjakan hanya satu anak. Berarti kan sambil melakukan kebiasaan kepada teman-teman untuk bergantung kepada orang lain. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang tanyakan? Boleh Raka? Betul. Silakan. Ini nanti sudah teman-teman didiskusikan. Jadi sudah sampai. Monggo silakan. Hah? Ada yang tanya enggak? Bu, kalau menentukan hidup pokoknya gimana? Boleh nanti saya jelaskan. Bisa enggak? Padahal gini loh ya. Ini saya hapus ya. Nah, jadi semua teks, perhatikan ya. Semua teks paragraf itu memiliki kalimat utama plus penjelas di tiap paragraf. Nah, pertanyaannya, bagaimana Bu supaya kami mudah untuk menentukan letak kalimat utama dan penjelasnya? Ya kan? Ya kita lihat saja. Kalau nanti letak kalimat utamanya, berarti kan ini saya hapus ya. Jadi setiap teks, setiap paragraf ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini yang soal LK1, ya kan? Di situ perintahnya apa? Apa? Isinya. Oh, sorry. Isi teksnya ya. Oh, berarti gampang itu. Berarti itu pakai itu. Maaf. Mereka memiliki ini ya. Sorry. Kalau nomor 1 faktor apa saja? Berarti isi teks. Tidak tanyakan ya. Nomor 2 tentang oh berarti keterkaitan
sehari-hari. Ya. Nomor ketiga dan tanyakan. Ada ya? Berarti membaca semua toh. Nomor 4 struk. Oke. Nomor 4 struktur ya. Berarti nanti di struktur teks apa ini? Yang sering digunakan ya kalimat utama di awal. Jadi nanti kalimat satu sama rangkum. Kalimat satu dirangkum. Jadi ini yang sering digunakan ini 90%. Kalau selebihnya ide pokok yang kalimat terakhirnya di akhir paragraf. Sudah paham ya? Paham? Silakan dikerjakan. Saya tunggu sekitar 15 menit dari sekarang. Silakan. Silakan. Nggih puniki Bu, terus seperti mau. Maaf nggih Bu. Nggih Bu, sabar nggih Bu. Ini sudah.
ada sih juga enggak. Bentuk dalam PPT atau sampean kepingin bentuk dalam bentuk info grafis atau sampean tulis tangan, monggo terserah sesuai dengan minat kelompok masing-masing. Bu, saya tulis tangan saja. Kalau tulis tangan berarti nanti medianya sampean kan menggunakan kertas manis. Nah, sekiranya pada saat sampean presentasi nampak dibaca oleh teman-teman. Kalau vlog bagaimana, Bu? Kalau vlog berarti tetap di dalam video vlognya nanti ada perkenalan kelompok, kemudian paparan penjelasannya, baru nanti juga ada penutup. Kalau PPT juga gitu. PPT slide pertama ya gambarannya ada judulnya. Jadi ini slide 1, materi hasil diskusi tes argumentasi pertemuan 1. Slide kedua, nama kelompok. Boleh dikasih foto masing-masing anggota kelompok. Slide ketiga, apa? Slide ketiga, screenshot dari tag. Kalau di Canva, tagnya di copy semua kan memakan slide banyak ya. Jadi nanti kalau menggunakan model PPT, di screenshot baru ditempel. Jadi saya ulang lagi ya, slide 1, judulnya materi diskusi tes argumentasi oleh kelompok titik-titik pertemuan 1, ya kan? Slide kedua apa tadi? Nama kelompok, boleh ditempel foto. Slide ketiga screenshotnya tag. Slide keempat soal dari diskusi kelompok, kemudian jawaban masing-masing perintah membakar jam. Paham ya? Bu, soalnya berapa? Soalnya ada sekitar 4. Dari kan Maksimal 4. nanti ada rekannya nanti. Paham ya? Nanti ya. Jadi silakan dipilih. Hidup ini nanti sesuai yang kamu kerjakan memang. Ya. Jadi minggu depan langsung presentasi. Pada saat presentasi juga gitu. Kalau milih yang vlog, nanti hanya menayangkan menggunakan LCD di sini di tempat kelompok masing-masing, hanya memperkenalkan anggotanya. Contoh gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bukan tempat bersaing, belajar adalah tempat proses dari tidak bisa menjadi bisa. Itu contoh buka salam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi diskusi tentang analisis tes argumentasi. Saya sendiri sebagai moderator, teman saya Rina sebagai penyaji 1, teman saya Tika sebagai penyaji 2, teman saya Dina sebagai penulis. Teman-teman, pada presentasi diskusi kali ini nanti akan kami bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, sesi paparan hasil diskusi. Tahap kedua, sanggahan dan komentar dari teman-teman. Tahap ketiga, simpulan materi diskusi. Jadi yang vlog enak, kalau yang vlog tidak perlu menjelaskan hasilnya, tinggal menanyakan, tapi tetap dibuka, kemudian memperkenalkan anggota, menutup. Tapi kalau beliau menggunakan media PPT, berarti buka, memperkenalkan, memaparkan PPT-nya, kemudian menutup. Paham ya? Nanti ya? Paham ya? Baik, ada grup khusus untuk bahasa Indonesia 11 KKS. Sudah bentuk? Sudah ya? Tolong sudah ya? Bukan yang pembelajaran umum, khusus bahasa Indonesia ada? Belum ada, berarti di umum. Iya, oke, saya di grup pembelajaran umum ya, KKP-nya ya. Silakan dicari, berarti kan? Jadi nanti kayak gini. Bentar ya.
mana itu tadi kemarin? 12 KKL lah, 12 KKL. Ini ya. Silakan dilihat. Sudah saya share di grup besar pembelajaran 11 AKL. Silakan, di situ ada perintah apa yang harus kalian lakukan. Jadi sekali lagi, hasil diskusinya boleh ragam. Tuh, sudah dibuka. Sambut. Ada ya. Ini tetap lanjutkan yang kelompok kemarin kan? Tidak perlu membentuk kelompok lagi atau tetap yang kemarin saja. Kemarin saja. Tetap ya. Iya. Oke, sudah dilihat. Ada berapa di situ? Perintahnya ada berapa? Ada 4. Ya, perhatikan. Bulis ingin kita melakukan pembiasaan positif kepada teman-teman punya tanggung jawab. Artinya mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Gimana Bu? Kalau di satu kelompok ada 7 anggota, di situ perintah yang harus dikerjakan bagaimana? Ada berapa? 4. Berarti masing-masing satu perintah bisa didiskusikan berapa anggota? 2. Apa? Tulis tidak ingin 4-4-nya dikerjakan hanya satu anak. Berarti kan sama melakukan pembiasaan kepada teman-teman untuk bergantung kepada orang lain. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang tanyakan? Boleh ragam? Betul, silakan. Ini nanti sudah teman-teman didiskusi aja itu sudah sampai. Monggo silakan. Hah? Ada yang tanya enggak? Bu, kalau menentukan itu pokoknya gimana? Boleh nanti saya jelaskan. Bisa enggak? Padahal gini loh ya. Ini saya hapus ya. Nah, jadi semua teks, perhatikan ya. Semua teks sebentar, perintahnya disuruh apa? Perintahnya? Identifikasilah ide pokok setiap paragraf dalam teks tersebut. Monggo. Postur faksa dipopulerkan oleh Steptis tahun 1992 ini mulai dikenal kembali dan sudah menjadi isu belajar dunia. Kecuali Indonesia. Berarti itu menduduki sebagai kalimat ya kan? Coba kok. Luar biasa. Ada yang ditanyakan? Luar biasa. Ada lagi? Ada lagi? Kelompok mana nih? Kelompok 1 ya? Kelompok 1 pengen menjawab nomor berapa? Silakan. Hah? Nomor 2. Oke, silakan. Silakan. Nomor 2 apa? Sambil berdiri. Oh iya, kelompok 3. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2. Tuliskan fakta dan kalimat opini yang terdapat di dalam teks. Oke. Apa yang ditemukan? Faktanya itu berkembangnya alat post-truth. Oke, letaknya paragraf berapa? Kedua. Terus yang opininya itu Indonesia berada di peringkat 10 dunia durasi pengguna media sosial 3 jam 16 menit per hari. opininya di mana? Dikatakan itu opininya di mana? Karena kan tidak semua orang menggunakan sosial media dalam waktu 3 jam 16 menit per hari. Oke, luar biasa. Mohon maaf ya, coba. Saya ingin ice breaking sejenak. Nampaknya tadi sudah mulai melemah ini, ya. Sebelum saya simpulkan, mari kita melakukan ice breaking
Regina. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Selanjutnya ikuti gerakan sekitar saya ya. Kalau gerakannya mirip berarti nanti ikut mirip. 3, 2, 1. 2. Luar biasa, terima kasih. Ini kiranya bahwa ide pokok pada teks berjudul mana tadi? Lihat ya, yang berjudul Guru di Era Postat ya, rata-rata terletak di kalimat pertama. Ya. Fakta itu gini fakta itu berarti sudah terjadi. Kalau opini belum atau akan terjadi. Paham ya? Strukturnya paragraf 1 sampai 2 tadi sebagai penjabaran umum. Paragraf ada berapa paragraf di situ? Oke, yang paragraf 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu letaknya bagian argumentasi. Paragraf 11, 12 letaknya sebagai bagian simpulan. Artinya teks argumentasi memiliki 3 struktur. Apa tadi? Struktur pertama penjabaran umum, bagian kedua argumentasi, bagian ketiga luar biasa. Untuk pertemuan selanjutnya kalian nanti diminta mencari informasi yang ada pada teks argumentasi ya. Persiapkan minggu depan. Ini kelompok yang luar biasa, presentasinya kelompok 1 dan 2. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Oliva dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Hari ini saya tidak sendiri, di sini saya bersama Pak Suntoro, pengajar praktek saya di kelas 136B, dan juga Bu Listiana sebagai guru yang mengajar di kelas 11 KI 2 yang waktu hari Senin kemarin saya observasi. Saya mulai ya Bu Lis ya. Selamat pagi Bu Listiana. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Iya, mohon maaf Bu, saya mengganggu waktunya sebentar ya Bu ya. Tidak apa. Ya, terkait observasi ketika Bu Lis mengajar di 11 KI 2 mata pelajaran bahasa Indonesia kemarin Bu. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Lis terkait observasi yang kemarin saya lakukan di kelasnya Bu Lis? Setelah saya melaksanakan pembelajaran kemarin yang menggunakan desain pembelajaran diferensiasi, perasaan saya merasa oke Bu. Jadi saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan itu telah berjalan dengan baik. Kemudian murid juga sangat antusias jika dibandingkan sebelumnya. Aktif ya Bu ya, dengan diskusi kelompoknya juga. Bisa diceritakan kembali Bu aspek pengembangan atau area pengembangan yang telah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Sesuai dengan pembelajaran yang baik bahwa setiap pendidik harus berorientasi pada murid. Jadi aspek pengembangan yang saya kembangkan kemarin,
3 itu langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang telah Ibu lakukan di kelas kemarin? Apakah sudah sesuai dengan rencana Tahapan pembelajaran? pembelajaran yang saya laksanakan kemarin mulai dari saya melakukan observasi, analisis diagnostis, kemudian menyiapkan pembelajaran sesuai apa yang dibutuhkan murid sudah saya lakukan, mulai dari pelaksanaannya hingga evaluasi dan refleksi pembelajaran yang saya lakukan. Baik, Bu, terima kasih. Untuk sejauh Ibu kemarin mengajar ya Bu, aspek pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi mulai dari pengetahuan dan keterampilan serta karakter murid yang sudah Ibu lakukan kemarin, apakah sudah berhasil atau masih belum? Alhamdulillah nampaknya sudah berhasil Bu, dari banyak ragam bentuk hasil kegiatan pembelajaran murid itu luar biasa Bu. Kemudian antusias murid yang aktif bertanya, kemudian saling memberi masukan, itu juga sudah nampak. Iya, alhamdulillah ya Bu, sudah Iya. tercapai semua ya, Alhamdulillah. sesuai dengan harapan Bu Lis. Nah, betul sekali itu. Indikator pembelajarannya juga sudah tercapai ya. Iya, sesuai itu. Di sini menurut Bu Lis, apakah selama pembelajaran kemarin adakah hambatan atau kendala yang dihadapi Bu Lis? Hambatan masih ada Ibu. Iya, Yang saya hadapi memang sarana pembelajaran. sarananya masih kurang. Di, Masih. di sini sarana atau media pembelajaran dari Bu Lis. Media insya Allah sudah saya siapkan. Caranya harus bergantian. Sarananya seperti apa itu? Ya seperti LCD atau proyektor gitu. Memang Cuma kemarin masih belum. iya kendala itu bisa saya antisipasi dengan memanfaatkan gadget masing-masing murid. Iya. Untuk mengantisipasi ini ke depannya biar tidak terjadi lagi Iya. apa yang Bu Lis Iya. bisa lakukan. Ya itu tadi saya bisa memanfaatkan gadget anak-anak. Jadi kan nanti bisa di set di grup, kemudian sambil melakukan pengamatan apakah anak-anak itu membuka gadgetnya untuk kegiatan pembelajaran atau aktivitas yang lain. Ya bagus ya Bu. Iya. Pakai gadget. Memang anak-anak SMK kan bawa HP. Iya, itu nanti Mungkin bisa berkoordinasi dengan Bu Ida selaku sarana dan prasarana. sudah Ibu. Sudah. Sudah saya sampaikan ke sana juga. Kira-kira ini untuk perubahan mungkin Bu, mungkin kan tadi ada hambatan ya, Iya. hambatan mungkin untuk perubahan kedepannya yang akan Ibu Bu Lis lakukan agar tidak ada hambatan lagi apa ya? Perubahan itu nanti sambil koordinasi dengan kepala SMK, kemudian staf pakar kurikulum dan staf pakar sarana dan prasarana untuk segera menyiapkan apa yang dibutuhkan murid, kemudian saling koordinasi bagaimana menemukan solusi yang terbaik. Terima Jadi kasih. segera akan saya laksanakan. Nanti kita bantu juga untuk. Iya Ibu, terima kasih. Ya terima kasih Bu Lis untuk hari ini ya Bu Lis ya. Iya sama-sama Ibu. Iya. terima kasih. Hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih